Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undri nonaktif, Syafri Harto, dinyatakan tidak bersalah melakukan pencabulan terhadap mahasiswi bimbingannya berinisial L 21 tahun. Pria bergelar dokter itu dinyatakan dibebaskan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketahui Estiono menyatakan Syafri Harto tidak terbukti bersalah sebagaimana pasal 289 KUHP. Lalu dakwaan subsidiar di pasal 294 ayat 2 kedua KUHP serta dakwaan lebih subsidiar pasal 281 kedua KUHP. Terpisah, Dodi Fernando selaku penasehat hukum Syafri Harto menyambut baik putusan hakim tersebut. Ia menyatakan akan segera mengurus pembebasan Syafri Harto dari tahanan rutan Polda Riau. Diketahui dari awal Syafri Harto sudah bersikukuh kalau dirinya tidak bersalah. Ia bahkan pernah melaporkan pencemaran nama baik dan tuntutan 10 miliar ke Polda Riau. Terkait hal itu, Dodi menyatakan belum mau membahasnya. Menurutnya hal yang paling utama saat ini adalah kliennya bisa keluar dari penjara dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Sementara di luar PN Pekanbaru, mahasiswa FISIP Undri masih berkumpul. Bahkan sejumlah mahasiswa menangis atas putusan bebas yang diberikan hakim untuk Syafri Harto. Sebelumnya, Syafri Harto dituntut hukuman 3 tahun penjara. Pria bergelar dokter itu dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswi bimbingannya berinisial L 21 tahun. JPU mengatakan Syafri Harto terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan primer pasal 289 KUH pidana. JPU mengatakan dapat membuktikan adanya tindakan pemaksaan dan pencabulan oleh terdakwa terhadap korban. Sementara barang bukti milik korban dikembalikan kepada korban, sementara barang bukti yang berkait dengan terdakwa seperti handphone dan SIM card disita untuk dimusnahkan. Syafri Harto ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau pada Selasa 16 November 2021. Ia ditahan saat proses tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU di Kejari Pekanbaru pada Senin 17 Januari 2022. Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga memeriksa Syafri Harto menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan dibantu tim laboratorium forensik dari Mabes Polri. Penyidik juga menyegel ruang kerja Syafri Harto di FISIP Undri. Hal itu dilakukan seiring ditinggalkannya kasus dari penyelidikan ke penyidik. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum yang mengawal kasus tersebut, Rian Sabarani mengatakan, putusan yang dibaca majelis hakim tidak membawa kegembiraan pada penyintas. Terkait dengan kejanggalan, karena ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan hakim, yaitu fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan jaksa dalam tuntutan yang sudah dibacakan pada sidang sebelumnya. Gitu. Nah, pada kasus seperti ini kita sudah menyatakan bahwasannya kasus kesusilaan atau perbuatan cabul itu jarang sekali atau permasalahan yang sangat signifikan adalah kekurangan saksi karena tidak ada saksi yang melihat langsung. Dan seharusnya dalam Mahkamah Konstitusi saksi di ADU itu bisa dipertimbangkan, akan tetapi dalam putusan tadi saksi di ADU itu tidak dipertimbangkan oleh majelis, sehingga majelis beranggapan bahwasanya terhadap tindakan ini itu kurang saksi seperti itu, karena ada satu saksi yaitu hanya korban atau penyintas saja yang menyaksikan tanpa ada didukung oleh saksi-saksi yang lain. Diri sendiri ya. Lalu soal alat ukur kebohongan itu juga ditolak oleh hakim tadi, itu seperti apa? Ya, dalam ini terkait dengan lie detector itu memang bukan menjadi bukti akan, tetapi itu hakim bisa mempertimbangkan sebagai petunjuk karena juga sudah dijelaskan oleh ahli seperti itu, dan bagaimana alat lie detector ini dapat membuktikan atau dapat membantu seseorang untuk mengetahui apakah ada kebohongan di dalam diri orang tersebut begitu. Ia menambahkan, dalam hasil sidang, tuntutan jaksa tidak terbukti karena kekurangan saksi. Selanjutnya, Rian berharap kepada jaksa penuntut umum atau JPU untuk melakukan kasasi. Tim Riorai TV melaporkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKMA, Wali Kota Dumai, mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TVO2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TVO2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV dari Riau Menyapa Dunia. Nak darah bungsu memaru kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TVO2 kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjuti Rapim Polri, Kapolda Irjen Iqbal menggelar dan membuka secara resmi Rapat Pimpinan Polda Riau 2022. Rapim digelar di Ballroom Hotel Arya Duta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal membuka secara resmi Rapat Pimpinan Polda Riau yang digelar di Ballroom Hotel di Pekanbaru pada Senin 28 Maret 2022. Acara tersebut turut dihadiri secara langsung Gubernur Riau Haji Samsuar, Kajati Riau Jaja Subagja, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Riau, Damdem 031 WB Brigjen TNI Parlindungan Huta Gulung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Wakapolda Riau, Kadis Opsional Lanut RSM, Palaksalanal Dumai, Kabid Brantas BNNP Riau, Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Riau, Bupati Rohil, Sekda Kota Dumai, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau, Ketua DPH LAM Riau, Ketua KPUD Provinsi Riau, Kadis Kesehatan Kabupaten Rohil, Pimpinan PT Pertamina Hulu Rokan, Pimpinan PT RAPP, Pimpinan PT Indah Kiat, dan para pejabat utama Polda serta Kapolres jajaran. Di samping itu, turut pula diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran yang keseluruhannya mencapai 1.300 peserta. Kapolda Riau Irjen Iqbal dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat pimpinan atau Rapim yang dilaksanakannya tersebut sebagai tindak lanjuti dari kegiatan Rapim Polri beberapa waktu lalu di Jakarta. Alhamdulillah, tepat pukul 16.46, Rapim Polda Riau tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Rapim Polri 1 bulan yang lalu sudah terlaksana, mulai pembukaan tadi dari 08.00 sampai saat ini. Dan banyak panelis yang memberikan wawasan kepada kami semua dari jajaran Polres, saudara-saudara Kasat Intel yang hadir langsung, dan juga ada hampir 1.300 dari Kapolsek, Kapolsek dan seluruh perwira yang ada di seluruh jajaran Polres di Kabupaten Kota dan Provinsi Riau yang hadir, dan mungkin juga ada dari instansi terkait yang hadir juga dapat menyimak wawasan-wawasan yang disampaikan. Saya kira sudah paham semua bahwa Pak Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sangat baik, 3-4% dan ini bisa bertahan sampai 2022 akhir dengan catatan stabilitas keamanan tetap terjaga, gitu ya. Dan ini juga diamankan oleh para perwakilan Bank Indonesia dan PT RB juga bagus apa yang sudah disampaikan, dan beberapa perusahaan tadi menyampaikan bahwa semua rating baik, tapi dengan catatan semua yang sudah dilakukan bersama-sama dari jajaran tetap terjaga lagi stabilitas keamanan. Oleh karena itu, saya menginstruksikan seluruh jajaran Polda Riau untuk menjaga iklim investasi, menjaga berjalannya dengan baik seluruh mesin-mesin yang ada di perusahaan-perusahaan dan universitas objek vital nasional, dan juga ini juga memberi dampak yang sangat positif untuk ekonomi bukan hanya di Provinsi Riau, bahkan seluruh Indonesia, karena dampak global yang ada banyak juga
menampung tenaga kerja dan lain-lain. Iqbal memberikan apresiasi kepada para narasumber yang notabene adalah para Forkopimda Plus serta pejabat yang sangat berkompeten di bidangnya sesuai harapan kepolisian dalam upaya meningkatkan wawasannya. Dalam menggelar Rapin kali ini, Polda Riau menghadiri narasumber eksternal maupun internal yang terbagi menjadi 3 sesi. Yang dipandu moderator presenter ternama Dia Mirza. Pada sesi pertama menghadiri pembicara Gubernur Riau dan Rem 031 WB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau Muhammad Nur, Ketua Lam Riau Datuk Syahrial Abu Bakar, Perwakilan Kementerian Agama Riau Dr. Mahyudin dan Ketua KPUD Riau Ilham Yasir. Sesi kedua dari Pertamina Rokan Hulu Ferry Sriwibowo, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Wali Kota Dumai diwakili Sekda Indra Gunawan, Wakil Bupati Pelalawan Nazarudin, PT RAPP Mulia Nauli, dan PT Indah Kiat Rian Doko. Sedangkan sesi ketiga dari internal Polda yang dimulai dari Kabiro Opsnal Kombes Kasero Manggala, Irwasda Riau Kombes Hermansyah, Wakapolda Brigjen Tabana Bangun, serta Kapolda Riau yang sekaligus memberikan penekanan kepada peserta Rapim. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKMA, Wali Kota Dumai mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TVO2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TVO2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV dari Riau menyapa dunia. Nak darah bungsu memaruh kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TVO2 kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, Polsek Tembilahan Hulu lakukan pemeriksaan pengendaraan melintas di wilayah hukum Polsek Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Indragiri yang merupakan gerbang ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan pemeriksaan dan himbauan kepada pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 dengan cara humanis. Kapolsek Tembilahan Hulu Ibtu Riki Marzuki mengatakan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas untuk percepatan vaksin di beberapa titik dengan secara door to door dan melakukan gerai vaksin presisi. Juga kami melaksanakan himbauan, ya. Jadi sifatnya juga himbauan terhadap pengguna jalan yang belum atau tidak berkesempatan untuk melaksanakan vaksin di tempatnya. Kami dari Polsek dan Puskesmas Tembilahan Hulu ini menyediakan vaksin atau tenaga medis yang bisa masyarakat manfaatkan untuk divaksin. Jadi kami melaksanakan pemeriksaan atau himbauan terhadap pengguna jalan. Jadi ini adalah salah satu upaya kita juga untuk mencapai atau mensukseskan kegiatan akselerasi vaksinasi tersebut. Kapolsek juga mengajak masyarakat khususnya di wilayah Tembilahan Hulu untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah dengan cara melaksanakan vaksinasi dan tetap taati protokol kesehatan COVID-19. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Perto Tim Riau Raya TV melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKMA, Wali Kota Lumayan mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TV O2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV, kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TV O2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV dari Riau Menyapa Dunia. Nak darah bungsu memaruh kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TV O2 kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.